Jauh di atas danau, sinar cahaya yang tak terlihat menggantung di langit, dan kekuatan jiwa yang luas dan agung, seperti air pasang, terpusat padanya, dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, di seluruh pegunungan kecil, kecuali sebuah beberapa monster yang sangat kuat kecuali monster peringkat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Xiao Yan sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan di udara. Setelah mengenal Xiao Yan dari asosiasi alkemis di awal, Xiao Yan menyebabkan kejutan besar bagi Yueru di mana-mana, dan kemudian dia menyelamatkan ayahnya, yang juga menyebabkan Yueru memiliki beberapa emosi yang berbeda. Meskipun Xiao Yan juga memiliki beberapa perasaan, apa yang dia perhatikan, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa dia berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Yueru melihat cahaya tak terlihat di langit, kekuatan jiwa yang luas, bahkan ayahnya, saya khawatir ada perasaan panik, kekuatan ayahnya tercermin dalam kekuatan. Tetapi jika dibandingkan dengan jiwa, kedua ayah mungkin tidak bisa mengikuti Xiao Yan saat ini. Kekuatan jiwa yang menyebar seperti air pasang, setelah hampir beberapa menit, secara bertahap menghilang, dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yueru. Cahaya menghilang, dan sosok dengan penggaris berat berwarna hitam muncul samar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Xiao Yan, tapi sekarang tubuh Xiao Yan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sembuh, Yueru juga berkata dengan gembira. Upaya berulang kali Xiao Yan untuk menyelamatkan dirinya pasti lebih dari sekedar persahabatan. Wajah merah muda Yueru tidak bisa tidak berpikir. Namun, Yueru juga tahu bahwa jiwa terlalu ilusi untuk pembangkit tenaga listrik era ini, dan kekuatan jiwa tidak berwarna dan tidak terlihat jika Anda ingin menyingkat jiwa ketiadaan menjadi bentuk manusia, dan tidak meninggalkannya untuk waktu yang lama. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dou disulit dilakukan. Ayo pergi juga, aku bisa merasakan bahwa tidak ada inti iblis naga di sini, jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntunganku. Xiao Yan juga memulihkan kekuatannya dan berkata kepada Yueru. Faktanya, pertempuran sebelumnya dengan Mueller tidak menghabiskan banyak kekuatan, tetapi Xiao Yan sengaja terlambat untuk menyelamatkan beberapa masalah. Terima kasih untuk buah hijau bulan sabitnya. Yueru mengikuti Xiao Yan dengan bibirnya yang sedikit menggigit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Xiao Yan juga tertawa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di kedalaman reruntuhan. Sebuah gerbang batu kuno perlahan diblokir di depan aula utama, karena semua orang yang hadir tahu bahwa begitu mereka melewati gerbang batu ini, akan ada banyak kekayaan dan kekayaan di belakang. Dan bahkan lebih banyak lagi keterampilan bertarung tingkat keabadian, gongfa, bahkan harta langka surga dan bumi. Ini adalah kekayaan terbesar. Namun, mereka juga jelas bahwa relik ini membatasi kekuatan mereka, sehingga gerbang batu di depan mereka pasti tidak akan bisa menembusnya. Jadi mereka hanya bisa menunggu sampai segelnya melemah dan perlahan terbuka. Namun, pada tingkat pelemahan ini, itu akan dibuka paling lama tidak lebih dari 3 hari. Mari kita duduk di sini sekarang, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Bahkan di reruntuhan, ada perbedaan antara siang dan malam, dan dalam sekejap mata, malam datang. Di hutan yang kosong, api unggun membuat siluet kedua sosok itu. Itu adalah Xiao Yan dan Yueru, ayo kita cicipi. Xiao Yan mengambil kaki ayam dan berkata pada Yueru. Suhu di malam hari agak rendah, jadi Xiao Yan membuat api dan mengambil monster tingkat rendah sebagai makanan untuk dipanggang untuk memuaskan rasa laparnya. Bahkan jika orang kuat Dou tidak makan selama beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhinya, karena orang kuat Dou dapat mengandalkan langit dan bumi. Reiki mengisi ulang dirinya sendiri. Jadi saya tidak terlalu bergantung pada biji-bijian, tetapi saya tidak memakannya untuk apa-apa kan? Penerobosan, saya tidak berpikir barbecue yang Anda buat cukup enak. Yueru juga dengan lembut merobek sedikit ke dalam mulutnya,
dan rasa yang familiar membuat nafsu makannya sangat meningkat. Hahaha, aku sudah pergi sepanjang tahun, dan hal-hal ini secara bertahap akan menjadi lebih baik. Xiao Yan tidak seanggun Yueru, dan dia meneguk barbeque di depannya. Bang bang bang, 3 daun menyerbu ke arah Xiao Yan dan keduanya dengan energi yang luar biasa. Yueru hati-hati, Xiao Yan telah berjalan di luar sepanjang tahun, jadi tentu saja dia memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa lengah setiap saat. Api aneh di seluruh tubuh langsung diaktifkan, dan ketiga daun itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Yueru jelas tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang mereka begitu terlambat, dan dia juga terkejut. Untungnya, Xiao Yan mengingatkannya, dan dia segera memasuki persiapan pertempuran. Kamu siapa? Sneaky, kekuatan jiwa Xiao Yan mengunci jejak orang yang menyerang mereka pada saat pria misterius itu bergerak. Keluar api putih susu menuju ke posisi di mana pria misterius itu berdiri. Api membawa ledakan suhu tinggi, seolah-olah memiliki kebijaksanaan, pohon hutan mana yang dilewati secara langsung, dan pria misterius itu terkena langsung. Apakah itu ditemukan? Unggahan pohon besar berasal dari berbicara pada dirinya sendiri. Bang, pria misterius itu melompat dari pohon besar dan jatuh ke bidang pandang Xiao Yan. Rata-rata pria tidak bersalah dan bersalah. Buah hijau bulan sabit adalah hal yang baik. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda hanya akan memberikan hidup Anda dengan sia-sia. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari gunung, dan hanya satu sosok terlihat berjalan keluar di hutan itu. Hanya ada satu sosok itu berdiri diam, tubuhnya kokoh, seperti menara besi, matanya melirik ke arah lain, dan matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk berperang. Seperti kera yang ganas, dia menyeringai pada Xiao Yan dan tertawa keras, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan tubuhnya naik ke langit, dan dia berjalan menuju Xiao Yan setelah beberapa lompatan. Itu tidak membuatmu khawatir tentang itu, Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Yueru, yang berada di sampingnya, secara alami mengenali orang ini, dan Mueller dikenal sebagai yang terpilih surga dari 8 kota besar Qing Cheng. Sun Ming, seorang maniak petarung yang terlahir, orang ini ternyata adalah mendiang Samsung Dou Di. Namun, Xiao Yan juga tidak takut, dia memiliki 3 transformasi misterius dari api surgawi, dan juga memiliki keterampilan pertempuran peringkat abadi dari penguasa kuno abadi api abadi, serangan jiwa, dan api eklektik memiliki efek penekanan yang jelas pada orang-orang seperti itu. Aku tidak bermaksud datang ke sini hari ini. Aku hanya ingin memastikan apakah Xiao Yan yang baru-baru ini dirumorkan sekuat rumor yang beredar. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati, lalu melambai. Bukannya aku tertarik pada apa yang kamu miliki di tubuhmu, lebih baik untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar mengalahkan Mueller, yang berada di tahap tengah Kaisar Samsung Dou, berdasarkan kekuatanmu di tahap awal Samsung Dou Di, yang benar-benar mengejutkan saya, kamu akan menjadi lawan yang sangat baik, akan ada pertemuan di kedalaman reruntuhan, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu dalam diriku yang pantas mendapatkan perhatian mereka? Xiao Yan juga bingung. Seharusnya itu api anehmu. Meskipun mayat hidup ini memiliki sifat dingin dan suram, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan eksperimen aneh dengan hal-hal aneh seperti api aneh. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Lupakan saja, ambil satu langkah pada satu waktu. Satu malam hening, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segel gerbang batu di depan semua orang juga melemah pada saat ini dan akan terbuka. Di luar simen penuh sesak dengan orang-orang, dan penantian selama 3 hari yang membosankan telah berakhir. Menabrak ruang di depan saya sangat terdistorsi. Itu membuat suara deras seperti air, dan dengan penyebaran suara ini, fluktuasi di ruang itu menjadi semakin keras. Melihat momentum ini, simen akan segera terbuka. Tidak ada kekurangan kemanusiaan dengan mata jahat. Melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi di bawah fluktuasi, di luar lautan manusia, mata banyak orang diam-diam bersinar merah, dan bahkan napas mereka menjadi jauh lebih berat, memegang senjata, telapak tangan juga perlahan mengerahkan kekuatan. Aku tidak tahu darah dan darah macam apa yang akan ada dalam kompetisi harta karun, Xiao Yan juga berkata dengan emosi.
Kemudian Xiao Yan melihat ruang yang semakin terdistorsi dengan mata menyipit, dalam suara gemerincing yang aneh, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, fluktuasi ini sangat manik, seolah-olah ditekan di gunung berapi di bawah kerak bumi seperti letusan gila. Menabrak, ada suara terburu-buru aneh lainnya, ruang yang terdistorsi tiba-tiba mengembun, dan kemudian hanya ada ledakan keras, ruang yang terdistorsi itu seperti kaca rapuh, dengan pop, meledak menjadi puing-puing ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, reruntuhannya terbuka, pada saat segel ruang meledak, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan manusia, mata mereka langsung merah, dan ada raungan serakah rendah dari tenggorokan mereka. Dengan pembukaan gerbang batu secara bertahap, aura kuno dan sunyi perlahan-lahan melayang keluar, menyebabkan banyak orang terlihat khusyuk. Bagi banyak orang, hal-hal dari zaman kuno cukup sakral. Melihat gerbang batu yang terbuka, Xiao Yan bergerak, menyapu ke belakang dengan ringan, dan kemudian kembali ke posisi sebelumnya. Melihat tindakannya, banyak orang mengatupkan mulutnya dan mengutuk orang yang berkhianat di dalam hati mereka. Wah, Xiao Yan menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi yang pertama memasuki reruntuhan misterius ini. Pintu perlahan terbuka, dan suara berderit berangsur-angsur berhenti. Ketika semua orang di alun-alun saling memandang, tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Xiao Yan tidak memperhatikan keheningan di luar simen, dia menyentuh Najie dengan jari-jarinya, dan senyum di sudut mulutnya cukup cerah. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki reruntuhan. Raja Naga Emas merasakan inti iblis naga. Di luar simen, akan ada beberapa pria kuat dari waktu ke waktu datang dari luar, jelas beberapa pria kuat yang menemukan pembukaan gerbang batu, dan melihat semakin banyak pria kuat berkumpul, mereka yang datang lebih dulu orang-orang dan pasukan tidak bisa menahannya lagi. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berjalan ke gerbang batu perlahan dan tidak bisa menahannya. Jeritan itu tidak ada habisnya, kembali, dibandingkan dengan orang-orang yang cemberut ini, ekspresi Xiao Yan berubah pada saat ruang meledak, dia meraih Yueru di sampingnya, batang pohon kecil di jari kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. 5 kota besar di sampingnya, putra surga yang bangga juga merasakan ada sesuatu yang salah, bereaksi sangat cepat, dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mundur, tiba-tiba ada banyak sosok di pohon-pohon raksasa di sekitarnya, dan mereka juga menemukan sesuatu. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya mundur dengan keras, pecahan segel ruang yang meledak tiba-tiba berhenti, dan kemudian hanya ledakan keras yang terdengar. Kekuatan ruang kekerasan, seperti badai, tersapu ke segala arah, dan itu yang bergegas paling cepat adalah yang pertama menanggung beban. Hampir dalam sekejap mata, ditelan badai, segera, teriakan melengking bergema satu demi satu di lautan api. Buih yang tertelan tidak tersisa, segel luar angkasa ini sangat menakutkan. Riak luar angkasa yang keras, seperti memanen gandum, menghancurkan semua kerumunan yang bergegas di depan mereka, tidak menyisakan ruang bagi mereka. Di sisi lain, beberapa pembangkit tenaga listrik di belakang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga kerumunan yang bergegas ke depan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri karena malu. Puluhan ribu sosok terus bergerak, karena jika tidak lari, mereka akan menunggu mati. Biarkan mereka serakah dan nikmati hidup itu. Itulah mengapa pemandangan ini ada di depan mereka. Bang, karena ada jarak tertentu. Ketika badai luar angkasa menyebar, itu akan merugikan Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang menghela nafas lega. Ketika mata mereka tersapu, mereka melihat lolongan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang berteriak itu berguling-guling di tanah, dan darah merah cerah menodai sebagian besar tanah di luar simen. Sungguh segel luar angkasa yang menakutkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih bisa memiliki dampak yang begitu mengerikan, layak untuk menjadi peninggalan puncak Kaisar Dou. Lihat kekuatan destruktif yang disebabkan oleh fluktuasi ruang ini. Di sekelilingnya, ekspresi kaget muncul di pipi putra terhormat dari 8 kota besar dan lainnya. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu tidak sabar dan pantas mendapatkan nasib buruk. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya, dan sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi, tersapu di gerbang batu. Pada saat yang sama,
banyak pembangkit tenaga listrik lain yang juga berhasil menghindari fluktuasi spasial juga segera melemparkan sosok itu berubah menjadi siluet kabur dan tersapu ke dalam gerbang batu. Gua Kaisar akhirnya terbuka pada saat ini, dengan pendekatan bertahap, beberapa kabut abu-abu yang mengambang di gerbang batu secara bertahap menjadi lebih tipis, dan raksasa, akhirnya muncul di bidang penglihatan Xiao Yan dan yang lainnya. Melangkah ke gerbang batu dan melihat sekeliling, bagian terdalam dari gerbang batu adalah aula besar hampir 1000 kaki, hampir seperti puncak gunung kecil, aula cabang aula jiwa menjadi sangat kecil, menatap makhluk raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi ini, perasaan tidak berarti muncul secara spontan. Lalu yang disebut keberuntungan besar seharusnya ada di mana? Orang-orang yang hadir juga mengerti. Seluruh tubuh aula raksasa berwarna merah, dan dari kejauhan, sepertinya nyala api naik. Di ruang putih abu-abu ini, sangat mempesona. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga sedikit hilang karena skala besar aula raksasa merah. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan saling memandang dengan ekspresi mengejutkan di mata mereka, layak menjadi level kaisar, ditinggalkan oleh yang kuat. Tulisan tangan seperti itu memang megah dan atmosfer. Cici. Satu demi satu, sosok-sosok itu perlahan-lahan melambat, dan kemudian berhenti beberapa ratus meter dari gerbang batu, berdiri di sini, aula raksasa itu bahkan lebih besar, sepintas, bagian atas aula raksasa itu sepertinya dimasukkan ke dalam puncak awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel ruang, aula yang sangat besar, dimanapun itu ditempatkan, itu adalah keberadaan yang mencolok. Xiao Yan juga terkejut. Ayo pergi ke sini, kekuatan jiwaku telah merasakan nafas monster naga, kata Xiao Yan sambil menarik Yueru. Lalu kenapa kita tidak pergi ke aula utama? Bagaimana dengan Great Fortune? Yueru juga berkata dengan penuh semangat, meskipun Yueru tidak memiliki banyak harapan untuk Great Fortune, dia ingin pergi dan melihat, jika begitu mudah untuk mendapatkannya, itu tidak akan menjadi keberuntungan besar. Pergilah. Xiao Yan juga tahu bahwa prioritas utama adalah menemukan inti iblis naga terlebih dahulu.